Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang penulisan artikel. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Nasirul Haq, NPM 180820101028. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 bagian dalam penulisan artikel. Yang pertama ada bagian awal, berisi judul, nama penulis, dan abstraksi. Sedangkan yang kedua adalah bagian utama yang berisi pendahuluan, kajian literatur atau kajian pustaka, dan pengembangan hipotesis jika ada. Selanjutnya cara atau metode penelitian, selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan, dan selanjutnya ada kesimpulan dan saran jika ada. Sedangkan bagian akhir di dalam penulisan artikel adalah ucapan terima kasih jika ada, dan keterangan simbol jika ada, serta daftar pustaka. Saya akan menjelaskan judul dan nama penulis. Judul ditulis dengan huruf besar atau kapital, dicetak tebal dengan jenis huruf Times New Roman, font 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimal 15. Menggambarkan isi artikel dengan ringkas. Judul menghindari singkatan, rumus, dan jargon. Judul haruslah mudah dipahami. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat. Diawali dengan huruf kapital dan tanpa diawali oleh kata oleh. Contohnya oleh Friendly Dion. Urutan penulis adalah penulis pertama diikuti oleh penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Nama perguruan tinggi dan alamat surel. Nama perguruan tinggi dan alamat surel semua penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf Times New Roman dengan font 10. Kemudian, saya, Cahyo Joyo Prawiro, akan menjelaskan sedikit tentang abstrak. Abstrak berarti intisari secara menyeluruh tentang isi dari hasil penulisan sebuah karya ilmiah yang telah ditulis oleh si penulis. Berikut adalah beberapa tata cara dalam penulisan abstrak. Yang pertama yaitu abstrak ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian kata abstrak dicetak tebal. Kemudian abstrak berisi tentang inti permasalahan atau latar belakang penelitian, cara penelitian atau pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Kemudian jumlah kata dari abstrak yaitu tidak lebih dari 250 kata, dan spasi yang diberikan yaitu 1,0. Yang kelima, jenis huruf abstrak adalah Times New Roman menggunakan font 11. Yang keenam, disajikan dengan rata kiri dan rata kanan dalam satu paragraf dan ditulis tanpa menjorok, inden atau yang kita biasanya sebut dengan tab pada awal kalimat. Yang ketujuh, abstrak dilengkapi dengan kata kunci keywords yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstrak tersebut. Yang terakhir, yang ke-8, kata keywords dicetak tebal atau bold. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aturan umum dalam penuliskan naskah artikel. Nah, di sini ada 5 poin yang harus kita perhatikan ketika kita membuat sebuah naskah artikel. Yang pertama, yaitu pada poin judul. Nah, judul dalam penulisan artikel harus ditulis dengan huruf Times New Roman dengan ukuran font 11 dan dicetak tebal atau bold. Selanjutnya, ketika ada alinea baru dalam sebuah artikel. Nah, ketika ada alinea baru harus dituliskan agak menjorok ke dalam dengan indent first line sebesar 0,75 cm. Nah, untuk antar alinea tidak boleh diberikan spasi. Poin ketiga yaitu ketika kita menuliskan kata asing. Nah, pada penulisan kata asing ini harus ditulis dalam huruf miring atau italik.
Contohnya yaitu ketika kita menuliskan kata dalam bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya. Nah, untuk poin yang keempat yaitu ketika menuliskan bilangan. Untuk bilangan harus ditulis dalam bentuk angka, kecuali pada dua kategori. Kategori yang pertama yaitu ketika bilangan bulat yang kurang dari 10, yaitu bilangan 1 sampai 9, itu harus dituliskan dalam bentuk huruf. Nah, untuk kategori yang kedua yaitu ketika sebuah bilangan berada pada awal kalimat. Nah, itu ditulis dalam bentuk huruf juga. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu ketika menuliskan tabel ataupun menyisipkan gambar. Pada penulisan tabel dan juga penyisipan gambar harus diberi keterangan yang jelas dan juga ada nomor urutnya. Misal ada tabel 1.1. Di situ tabel harus diberi keterangan, misal tabel penulisan bla 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 kayak gitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penulisan referensi. Penulisan pustaka menggunakan sistem Harvard Referencing Standard, dan semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Yang pertama, jika sumber referensi merupakan buku. Cara penulisannya adalah penulis 1, penulis 2, dan seterusnya, dengan tata cara penulisan, nama belakang terlebih dahulu, lalu diikuti dengan nama depan yang disingkat. Lalu untuk yang penulis 2 dan seterusnya, tulisannya nama depannya disingkat terlebih dahulu, baru nama belakangnya. Lalu selanjutnya tahun publikasi. Lalu selanjutnya adalah judul buku yang dicetak miring. Lalu selanjutnya ada edisi, lalu penerbit, dan tempat publikasi. Untuk contohnya bisa dilihat di Silindia. Selanjutnya, jika sumber referensinya merupakan artikel jurnal. Cara penulisan namanya sama seperti cara penulisan referensi buku. Penulis 1, penulis 2, dan seterusnya, yang penulisannya nama belakang lebih dahulu, lalu nama depan yang disingkat. Lalu tahun publikasi, lalu judul artikel, lalu nama jurnal yang dicetak miring, lalu volume, nomor, dan tentang halaman. Nah, untuk artikel jurnal, yang dicetak miring adalah nama jurnalnya, bukan judul artikelnya. Untuk contohnya juga bisa dilihat di Silindia. Lalu yang ketiga, jika sumber referensinya merupakan proceeding seminar atau konferensi. Penulisan namanya sama saja seperti buku dan artikel jurnal. Penulis 1, penulis 2, dan seterusnya. Yang penulisannya nama belakang dahulu, baru nama depan yang disingkat. Lalu tahun publikasi, lalu judul artikel, lalu nama konferensi, lalu tanggal, bulan, dan tahun, lalu kota, negara, dan halaman. Yang dicetak miring, nama konferensinya, dan bukan judul artikelnya. Untuk contohnya bisa dilihat juga di Silindia. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh Oktania. Jika kita menggunakan referensi dari tesis atau disertasi, bisa menggunakan yang ada pada contoh ini. Yang pertama, kita menuliskan nama penulisnya yang ditulis dengan nama belakangnya terlebih dahulu, lalu diikuti koma, dan seterusnya adalah nama depan yang disingkat. Setelah itu diberi titik. Yang kedua yaitu menuliskan tahun publikasinya. Setelah itu diberi titik lagi, lalu judul dari tesis atau disertasinya. Lalu diberi titik. Lalu selanjutnya adalah jenisnya apa? Jenis skripsi, tesis, atau disertasi, dipilih salah satu. Setelah itu, titik, lalu dilanjut oleh nama universitasnya. Sebagai contoh adalah ini. Jika kita mengambil referensi dari sumber rujukan dari website, bisa menggunakan contoh seperti ini. Yang pertama, kita harus menuliskan nama penulisnya, yang ditulis seperti ini tadi juga. Lalu titik diberi tahun dari websitenya, titik diberi judul websitenya apa, lalu titik alamat URL-nya http bla 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 bla, lalu titik diberi tanggal diaksesnya kapan. Contoh penggunaannya adalah seperti ini. Jadi pada Silindia
kelompok 5 ini yaitu mengenai penulisan artikel. Saya akan menjelaskan slide yang ke-9 yaitu tentang contoh artikel. Jadi contoh artikel ini juga ada banyak, ada beberapa strukturnya, yaitu ada judulnya juga ada ketentuannya, harus ditulis dengan font Times New Roman, ukuran size-nya 12, penulis artikel ilmiahnya juga harus seperti ini. Terus abstraknya juga harus ditulis dalam bahasa Inggris, yang berisikan tentang isu-isu pokok masalah yang akan diangkat. Terus keywordnya juga harus maksimum 5 kata kunci. Terus ada juga terdiri dari pendahuluan yang juga harus menggunakan huruf Times New Roman, juga metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan juga referensi. Untuk dan lain-lainnya, penjelasannya juga mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya pada slide-slide sebelumnya. Jadi diharap meskipun tanpa pertemuan offline atau tatap muka, teman-teman semuanya bisa mengerti penjelasan dari kami kelompok 5. Terima kasih.